Ikhlas itu adalah beribadah kepada Allah, tidak berharap disaksikan oleh siapapun, oleh orang lain. Cukup Allah saja yang menjadi saksi. Itu ikhlas. Dan dikatakan juga di dalam kitab Al-Sur, al-ikhlas tasfiyatul a'mal min kadurat. Ya. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan amal-amal ibadah kita dari kotoran-kotoran hati. Ya. Membersihkan amal-amalan kita itu amal-amal ibadah kita dari kotoran-kotoran hati. Seperti apa? Ria, bersifat pamer, ya ujub, takabur dan sebagainya. Nah, itu dianya. Ikhlas, dibersihkan dari itu semuanya. Bahkan Allah bertanya sekaligus menguatkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanudinan. Ya, tentang siapakah orang yang lebih baik agamanya. Waman ahsanudinan mimman aslama wajhahu lillahi. Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang ikhlas. Minggu lalu kita mengambil huruf alif. Nah, yang sekarang yaitu huruf dal. Wa amadal fi hadas syahr ad-din. Said Maulana Muhammad Abdul Ghazalul Maslul, Musanniful Kitab menuliskan huruf dal di sini adalah ad-din, yang artinya adalah agama. Wasukunul ya, jadi bikasrati dal wasukunul ya. Huruf dalnya dibaca kasroh di, karena ada ya matinya. Ya, iyanya mati. Adi wasukunul ya, adinu. Adinu wad'u ilahi yad'u ashabal kulil salim ilal qabuli bima ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Agama adalah aturan-aturan Allah untuk mengajak manusia yang berakal sehat. Nah, yang memiliki akal sehat. Al-uqulus salim. Orang-orang yang memiliki akal sehat. Berarti orang yang suka buka baju telanjang bulat di tengah jalan, ketawa sendiri, nangis sendiri, nah, itu eh, tidak diajak, dicuekin aja. Sebab mereka nggak memiliki baju, bukan nggak memiliki baju, tidak memakai baju, ketawa sendirian di tengah jalan. Jadi akalnya nggak sehat. Sebab agama ini adalah aturan-aturan Allah untuk mengajak manusia yang memiliki akal sehat. Untuk apa? Agar menerima apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aturan-aturan itu tentu harus ada dalam agama. Atau tertulis pada suatu buku atau kitab yang dibawa langsung oleh utusan-utusan Allah. Supaya apa? Supaya bisa diterima dan dipelajari oleh manusia-manusia yang berakal tersebut. Di antaranya, di antara kitab-kitab atau buku-buku itu adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Jabur yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil, nah, kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini kitab. Ada lagi suhuf berupa lembaran-lembaran ya, yang dibukukan. Suhuf diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Ya, selain nabi yang tadi 4 yang menerima kitab. Ya. Siapa? Seperti Nabi Sis. Diberikan oleh Allah 50 suhuf. 30 suhuf diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris. Dan 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Dan 10 suhuf lagi diterima oleh Nabi Musa sebelum beliau mendapatkan kitab Taurat. Adinu wal millatu muttahidan bizati wa mukhtalifani bil i'tibar. Agama, ya kan ada agama, ada milah. Biasa, milatu Ibrahim. Hmm. Agama dan milah itu pada hakikatnya semakna. Satu arti, yaitu ya aturan-aturan. Namun berbeda pada pengertiannya. Kalau din, kalau din yang berarti agama bisa diartikan sebagai ketundukan. Adin itu artinya tunduk, taat, ya, perhitungan, balasan, dan ibadah yang dilihat dari aturan-aturan yang ditaati dan dihubungkan dengan Allah. Nah, maka dinamakan syariat. Ya. Sedangkan milah itu adalah aturan-aturan yang dikumpulkan antara agama dan syariat. Nah, dihubungkannya kepada Nabi, sang penerima wahyu. Kalau adin, dihubungkannya kepada Allah yang memberikan wahyu. Salah satu contoh syariatnya Nabi Ibrahim misalnya, khitan, sunatan. Dan kalau hanya melihat dari segi aturan-aturan syariat saja, maka itu dinamakan madhab. Ya. Di dalam kitab Al-Syuhur dikatakan, al-farqu baina din wal millah wal madhab inna dina mansubun ilallahi ta'ala. Wal millatu mansubun ilar rasuli. Wal madhabu mansubun ilal mujtahid. Ilal mujtahid. Jadi dikatakan oleh musonifil kitab pada syuhur Asy-Syekhul Mukarram As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghazaful Maslul Qadasallahu Sirahu, perbedaan antara ad-din, al-millah, dan al-madhab adalah kalau ad-din disandarkan kepada Allah, al-millah disandarkan kepada Rasul, dan al-madhab disandarkan kepada mujtahid. Ad-din diartikan ketaatan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Artinya, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, ya, dan ketaatan itu hanya milik Allah. Ya. Ya. Perang di sini yang dimaksud ya waqatiluhum, ya, perangi mereka di sini. Maksudnya itu perang yang dilakukan untuk membela dan menyebarkan ajaran Islam. Seperti perang Waddan, ya, perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau ya 2 tahun hijrah ke Madinah. Nah, perang Waddan ini diikuti oleh 70 orang karena orang Muslim pada waktu itu masih sedikit. Lalu perang Badar, ya, Badar kecil, perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan perang Badar Kubro ya, diikuti oleh 313 orang Muslim melawan 1.300 orang kafir Quraisy. Ya, perang ini semata-mata
karena untuk mempertahankan dan mensyiarkan Islam, bukan untuk memenuhi kekuasaan atau hawa nafsu. Karena Islam itu satu agama yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama yang dipilihkan oleh Allah untuk kita semua adalah agama Islam sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 132, Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kamu sekalian. Ya, agama Islam. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Artinya dalam keadaan beragama Islam. Karena Islam itu artinya berserah diri atau pasrah, tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Allah agar hidup bisa senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana juga senang. Gitu. Dan orang yang bisa hidup senang itu adalah orang yang beragama dengan bagus, agama yang lurus, ya, orang yang ikhlas. Nah, ikhlas itu apa sih? Al-ikhlas ala tatluba li'amalika syahidan ghairallah. Ikhlas itu adalah beribadah kepada Allah, tidak berharap disaksikan oleh siapapun, oleh orang lain. Cukup Allah saja yang menjadi saksi. Itu ikhlas. Dan dikatakan juga di dalam kitab Al-Sur, al-ikhlas tasfiyatul a'mal min kadurat. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan amal-amal ibadah kita dari kotoran-kotoran hati. Ya. Membersihkan amal-amalan kita itu, amal-amal ibadah kita dari kotoran-kotoran hati. Seperti apa? Ria. Bersifat pamer. Ya, ujub, takabur, dan sebagainya. Nah, itu dianya. Ikhlas. Dibersihkan dari itu semuanya. Bahkan Allah bertanya sekaligus menguatkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dinan, ya, tentang siapakah orang yang lebih baik agamanya. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi. Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang ikhlas? Dari orang-orang yang menyerahkan atau memasrahkan dirinya kepada Allah. Ya. Wahwa muhsinun. Wat taba'a millata Ibrahim Hanifah. Sedangkan dia ya, berbuat kebajikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi Islam yang artinya pasrah, berserah diri itu bukan dengan tangan, bukan dengan kaki atau badan, tetapi pasrah atau berserah diri kepada Allah itu dengan kolbu, dengan hati, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ad-dinu hahuna. Agama itu di sini, kata Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menunjuk dadanya, maksudnya adalah hatinya. Nah, keterangan ini terdapat di dalam syarah kitab Jawahirul Bukhari. Ya. Nah, dalam riwayat lain yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Artinya takwa itu di sini. Ya. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkannya dan menunjuknya ke arah kalbunya, arah hatinya. Yang perlu kita ingat, agama atau ketakwaan seseorang itu tidak akan datang dengan sendirinya. Nggak mungkin. Kalau iman, memang sudah dibawa.
sejak lahir dalam keadaan fitrah dari siapa saja, baik dia orang tuanya muslim ataupun non muslim. Ya. Tapi kalau agama, ketakwaan itu tidak bisa datang sendiri. Kudu ada proses. Dan proses termudah untuk setiap hamba Allah menuju jalan terdekat kepada Allah dan paling utama di sisi Allah itu adalah mudawamatul dzikri. Ini kata Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan terdekat menuju Allah yang paling mudah untuk hamba-hamba Allah dan paling utama di sisi Allah." Ya. Maka Rasulullah menjawab, bi mudawamatil dzikri. Ya. Jadi mudawamatul dzikir. Dan untuk bisa mudawamatul dzikri tentu ada proses. Ya, ada proses lagi, yaitu prosesnya talqin zikir. Ya, karena dengan zikir yang dibaca dan diamalkan. Jadi zikirnya juga talqin zikir ini zikir yang dibaca dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dibaca dan diamalkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu talqinnya talqin yang mana zikirnya? La ilaha illallah. Ini. Ya. Jadi, la ilaha illallah untuk memiliki ketakwaan dan agama yang lurus, kokoh, teguh, mancep tuh mancep, harus banyak zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi, apa yang diperjuangkan dan disyiarkan oleh Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya adalah keesaan Allah sebagai Tuhan seluruh sekalian alam yang maha agung dan tidak ada sekutu baginya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Jadi dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ini dituliskan oleh Pengarsa Guru Agung, diambil dari surat Al-Hajj ayat 32. Jadi syiar-syiar Allah itu bisa berupa amalan, bisa berupa tempat, atau kegiatan-kegiatan ibadah. Ya, yang berupa amalan seperti zikir, ya, ini amalan, sholat, puasa, haji, umroh, zakat. Nah, yang berupa tempat seperti masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid yang ada di atas dunia itu ada termasuk syiar. Ya, syiar. Adanya madrasah atau rodo, adanya majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir dan sebagainya. Itu syiar itu. Ya, dan kegiatan ibadah seperti apa? Seperti manakiban. Manakib itu tidak perlu, ya hanya di darat saja. Ya, tapi bisa dilakukan di udara seperti sekarang yang kita lakukan, yaitu manakib online internasional lagi. Nah, ini adalah min sya'airillah. Luar biasa. Jadi yang berupa tempat, masjid, madrasah, majelis ilmu dan sebagainya, kegiatan ibadah, ya seperti manakib ini, itu semuanya adalah syiarnya agama Allah. Ini yang dimaksud ad-din adalah manakib termasuk ad-din. Mengamalkan zikir la ilaha illallah, zikir jahar maupun zikir khafi adalah ad-din. Ya. Jadi melaksanakan amaliyah mursyid adalah ad-din. Itu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.